Nah, jadi kita perlu merubah pola perilaku kita ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ada apa namanya? Situasi, reaksi dan hasil. Ya. Kalau situasi yang negatif, reaksi kita yang negatif, masa hasilnya juga akan negatif. Ya. Kalau situasi negatif, reaksi kita positif, maka hasilnya adalah positif. Sebaliknya, situasi positif nih, tapi reaksi kita negatif, hasilnya juga akan negatif. Ya, situasi positif, reaksi kita positif, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita merubah pola perilaku adalah kita fokus pada reaksi kita. Kenapa? Karena kita bisa kontrol reaksi kita. Ya, kita bisa mengkontrol reaksi kita mau merespon secara positif atau merespon secara negatif. Karena apa? Karena hasil ditentukan oleh reaksi. Hasil tidak ada hubungannya dengan situasi. Ya. Apakah kita bisa bisa mengontrol situasi? Tidak bisa. Sekarang hujan saya tidak bisa. Ya. Sekarang BBM naik saya tidak bisa kontrol. Ya. Ada pandemi saya nggak bisa kontrol. Nggak bisa saya kontrol semuanya. Ya. Nah, tapi saya bisa kontrol bagaimana reaksi kita terhadap situasi tersebut. Ya, saya bisa kontrol zaman pandemi ini saya jaga jarak. Saya pakai masker. Saya selalu cuci tangan dan sebagainya. Saya meningkatkan imunitas saya. Itulah reaksi saya. Tapi jangan sebaliknya, situasi positif kita reaksi negatif terus ya, nyinyir terus ya atau apa-apa, hasilnya akan negatif. Nah, jadi mudah ya. Kita di NLP ini untuk P programming kita fokus sama bagaimana reaksi kita terhadap suatu situasi dan hasil ditentukan oleh reaksi. Karena kita bisa mengendalikan reaksi kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan situasi. Ya. Kita tidak bisa mengendalikan mengontrol orang tua kita, istri kita, suami kita, anak itu adalah individu yang berbeda. Kita tidak bisa mengontrol alam semesta. Kita tidak bisa mengontrol suatu bencana dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi kita fokus sama reaksi saja. Ya, karena apa? Karena hasil ditentukan oleh reaksi. Nah, dan semua melakukan hukum pengulangan. Ya, sekarang di sini semua belajar tentang basic NLP ya. Dapat momentum nih. Oh iya ya, harus berpikir positif, harus berucap positif. Kita dapat momentumnya sekarang. Tapi kalau tidak digunakan, tidak diaplikasikan, hilang. Hilang, 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 dan akhirnya lenyap tanpa bekas. Tapi kalau kita ulang, lihat ya, kurva kedua dia naik. Ya, kita ulang lagi, dia akan naik. Kita ulang lagi terus, lama-lama menjadi expert. Ya, ingat apa namanya diskusi kita sebelum-sebelumnya ya. Kita fokus sama aplikasi, ya. Kita fokus ya, yang sudah mulai olahraga lakukan yuk, terus menerus lama-lama jadi kebiasaan, ya. Yang sudah mulai ini itu lakukan terus menerus ya. Kalau tidak diulang dia akan lama-lama lenyap tanpa bekas. Ya, jadi perlunya adalah pengulangan. Dia akan menjadi kuat ya, lama-lama menjadi ahli. Ya, ingat NLP adalah aplikasi. Ya, teorinya mungkin cuman 10-30%. Ya, yang kenal dengan saya ya, selalu saya mengulang bagaimana apa namanya aplikasi. Yang kita sudah belajar tentang teknik mini habit. Mini habit ini dibuka di basic NLP 3 ya. Kita melakukan suatu hal yang pasti tercapai setiap harinya, nggak bolong. Ya, yang pasti tercapai ya. Kalau nggak bisa olahraga ya kelilinglah kamar ya, bangun tidur semenit ya. Besok semenit, sampai sebulan. Habis itu kita naikkan apakah jadi 2 menit atau 5 menit. Itulah teknik mini habit. Nah, jadi kita sudah belajar perubahan pola perilaku. Ini adalah mengulang basic NLP 3 ya. Yang lakukan sesuatu hal baru yang pasti bisa dicapai setiap harinya seumur hidupnya. Mini habit itu bisa untuk positif menaikkan atau negatif menurunkan ya. Yang tadi adalah hal tidak baik ya, misalnya rokok sehari 36 batang, ya kita turunkanlah 35 ya. Bulan kemudian atau seminggu kemudian turunan lagi
3, 4 dan seterusnya. Nah, jadi mulainya turunkannya bertahap. Ya, siapa di sini kemarin waktu mini habit, nah banyak sudah mulai olahraga ya, setelah belajar basic NLP 3 ya, banyak sudah mulai baca buku ya. Nah, saya seminggu ada 1 judul buku. Jadi dalam 1 tahun saya ada tambah ilmu 52 ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu pentingnya untuk kita merubah pola perilaku ya. Nah, uniknya adalah ya, uniknya adalah pola perilaku ini bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Tanpa merubah pola pikir, tanpa merubah pola ucap boleh ya. Tadi juga bisa berdiri sendiri, merubah pola ucap bisa berdiri sendiri, pola pikir bisa. Nah, contoh perubah pola perilaku ada bisa berdiri sendiri begini ya. Di sini yang muslim, bukankah waktu kita kecil dipaksa ya menghafal surat-surat ya, Al-Fatihah, Qulhu ya, dipaksa harus bisa sholat ya, dipaksa walaupun belum akil balik ya, SD ya, sholat 5 waktu, belum wajib ya, SMP ya, sebagian SMP sudah akil balik, sebagian SMA. Begitu tank waktunya wajib maka sudah bisa. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pola perilaku bisa dirubah dengan kebiasaan, baik disukai ataupun tidak disukai. Nah, ini berita baiknya ya, tidak harus suka asal dilakukan terus-menerus. Ya, di sini yang bangun siang jam 7, tapi begitu masuk militer dibangunkan jam 2 malam, nggak bangun, oh ditendang, nggak bangun lagi, disiram air sama ember-ember dipentokin ya, terus menerus. Maka begitu dia pulang dia akan bangun sampai kapanpun ya, jam 2 pagi. Ya, begitu juga itu adalah habit dengan kebiasaan ya. Kita tidak suka terpaksa menjaga toko disuruh oleh orang tua ya, ngafalin harga-harga, cara menawarnya, kita nggak suka, kita melakukan yang kita tidak sukai. Tapi karena itu bisa menjadi modal kita sampai dewasa ya. Nah, kita punya keahlian yang kita tidak sukai, tapi kapan dibutuhkan kita sudah punya skill-nya. Gitu ya. Jadi skill itu adalah perubahan pola laku, kita lakukan ya terus-menerus. Itu disebut dengan mini habit ya. Terus-menerus, disukai atau tidak disukai hasilnya sama saja. Nah, ini berita baik ya. Jadi kita lakukan aja, disukai kita lakukan terus-menerus, maka tubuh kita akan berubah. Walaupun pikiran kita menolak, tubuh kita akan berubah menyesuaikan dirinya. Ya, sekarang pun kita dipaksa berubah ya. Nah, kita sudah terbiasa pakai masker